Firman yang akan saya bawakan pada malam hari ini dari Yeremia 17 ayat 5-8 dan dilanjutkan dengan Yesaya 59 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan menjadi semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dilanjutkan Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari ayat tadi yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri maupun manusia, seringkali yang kita dapatkan adalah kekecewaan, kemarahan, emosi, dan segala hal yang negatif. Dan pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi tidak ada habisnya. Kadang malah kita mendapatkan jalan buntu. Jadi nggak ada solusinya sama sekali. Tapi ketika kita menyerahkan semua permasalahan kita, semua pergumulan kita ke hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, yakin dan percayalah teman-teman, bahwa Tuhan tidak pernah diam, Dia akan bertindak, Dia akan menolong kita untuk keluar dari permasalahan kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat sedetik pun. Pada malam hari ini saya mau men-sharingkan tentang apa yang saya alami sebulan belakangan ini ketika saya dan keluarga Widi maupun keluarga saya yang di kampung terinfeksi COVID-19. Awalnya ketika terkonfirmasi bahwa saya dan yang lain terpapar COVID-19, saya marah, kesel, khawatir, kecewa, stres. Semuanya campur aduk menjadi satu. Dan walaupun di mulut saya mengatakan, oh nggak apa-apa, Tuhan pasti menolong kok. Kita pasti bisa sembuh. Tapi apa yang dikatakan dari mulut dan apa yang di hati itu sungguh bertolak belakang. Dari mulut saya mengatakan, oke, saya akan sembuh, Tuhan akan menolong saya. Tapi di hati dan di pikiran itu segala perasaan negatif thinking, segala pergumulan itu campur aduk. Dan saya marah dan kesal dengan kokonya Widi yang ternyata OTG dan dalam kondisi demam, dia masih datang ke apartemen kita sehingga menularkan virus COVID-19 ini ke orang-orang di rumah. Dan apalagi papanya Widi ada sakit bawaan ataupun komorbid dan sudah berumur dan juga belum divaksin. Jadi itu yang membuat kita sangat khawatir. Papanya Widi yang tertular duluan, gejala awalnya adalah demam berhari-hari dan tidak turun. Panasnya tidak turun. Kita mulai curiga, kemudian kita melakukan PCR dan swab antigen sekeluarga. Dan ternyata hasilnya positif semua. Total yang positif itu ada 9 orang. Dan ketika kondisi papanya Widi lemah sampai tidak sadarkan diri atau rada berhalusinasi karena panas yang nggak turun-turun, itu posisi saturasi oksigennya turun dan dia sungguh membutuhkan oksigen. Dan semuanya, sekeluarga semuanya panik dan mencari oksigen kemana-mana, mencari obat, dan kita saling tukaran jaga, sip-sipan untuk jaga papanya yang kondisinya emang kurang bagus gitu. Tapi yang membuat saya kesal itu ketika kita semuanya sibuk
mencari obat, sibuk mencari oksigen, kita capek jagain Papa Widi segala macam, Kokonya hanya santai-santai aja. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri, kerjanya hanya tidur, makan, main handphone. Terus ketika kita minta tukeran jaga, karena kita udah saking capek, dia mah iya-iya aja. Tapi ya ternyata dia ikutan tidur dan gak jaga papanya. Sehingga ketika pada malam hari papanya mau ke toilet, bangun mau ke toilet, dan ternyata setelah berjalan, saturasi oksigennya turun lagi, sampai di angka 78 sampai 82 segitu. Ya pada saat itu sih sebenarnya saya rasanya pengen saya maki-maki tuh orang. Soalnya nggak ada tanggung jawabnya. Tapi ya saya tahan terus amarahnya, saya tidak mau ribut, saya diamin aja. Karena menurut saya ini adalah godaan iblis. Dan saya tidak boleh marah. Saya harus mengampuni dia walaupun ini nggak gampang. Singkat cerita, kita cari oksigen kemana-mana, nggak ketemu. Sampai akhirnya saya angkat tangan. Saya doa, saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, ampuni aku yang hanya mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampun Tuhan. Dan sekarang aku mau Tuhan menyerahkan semua permasalahan ini, semua pergumulan ini ke tangan-Mu Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa dapatkan oksigen untuk papanya Widi yang kondisinya kurang bagus. Dan pertolongan Tuhan itu datang dengan begitu cepat. Begitu saya selesai doa dan mengatakan amin, tiba-tiba ada chat masuk. Terus saya lihat chatnya, ternyata dari grup gereja. Dan di sana itu terpampang jelas ada kontak orang yang menyewakan tabung oksigen. Kemudian ya saya coba hubungin orangnya, ternyata orangnya sungguh membantu dan saya mendapatkan satu tabung oksigen 6 kubik, yang tabung oksigen yang besar ya. Dan itu cukup untuk dipakai 24 jam. Dan pada besoknya ada salah satu teman saya dari CAP yang menghubungi saya dan mau meminjamkan saya satu tabung oksigen lagi yang ukurannya 1 kubik yang dia pinjam dari Seci. Awalnya saya udah coba pinjam ke dia, cuman karena di Seci itu juga lagi nggak ada oksigen, dan terakhir ya udah ternyata nggak tahu gimana caranya dia dapat 1 tabung dan pinjemin ke saya. Saya dan keluarga sungguh bersyukur bisa mendapatkan oksigen untuk papanya Widi dan kondisi saturasi oksigennya agak terjaga sementara waktu. Tapi rasa tenang itu nggak bertahan lama sih, paling 1-2 hari, malah nggak sampai 2 hari malahan. Terus ada masalah baru lagi yang muncul. Ternyata salah satu cicinya Widi saturasi oksigennya juga ngedrop dan butuh oksigen. Kita mau nggak mau mesti nyari oksigen lagi, nyari tabung oksigen lagi kemana-mana. Kita udah muter kemana-mana, nyampe udah telepon ke sana sini, nyampe minta tolong ke semua teman-teman. Ternyata emang pada saat itu oksigen lagi susah dan semuanya pada kosong. Kita sampai mau beli tabung juga nggak ada, dan kalau sampai nggak ada, walaupun harganya tinggi juga nggak ada tabung oksigennya. Sampai akhirnya saya doa, minta pertolongan Tuhan. Saya minta tolong Tuhan, bantu sediain tabung oksigen untuk Cici. Dan Tuhan menjawab doa saya lagi lewat grup WhatsApp gereja. Ketika saya selesai doa, dapat chat dari grup gereja lagi dan ada nomor telepon yang sewain oksigen. Puji Tuhan, masalah oksigen kelar. Kita udah dapat pinjaman oksigen dari Seci, kita juga dapat sewaan oksigen 3 tabung, total 4 tabung kita bisa pakai untuk 2 orang. Tapi kondisi papanya Widi tidak ada perkembangan sih, malah semakin ngedrop. Di saat Widi dan cicinya ngajakin aku, Ana, ayo kita berdoa bersama yuk, dan kamu yang pimpin doanya. Jujur, aku kaget.
Pada saat mereka ngajakin aku doa, aku kaget. Tapi ya aku jawabin, oke. Tapi aku berdoanya secara Katolik ya, dan mereka setuju. Secara mereka semuanya Buddha, Buddhis, dan di rumah hanya aku yang Katolik. Oke, kita mulai berdoa, kita berpegangan tangan bersama, kita doa. Dan ketika aku mulai doa, Cici dan yang lainnya mulai nangis. Mereka mulai berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran mereka kepada Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong, dan mujizat pasti terjadi bagi kita semua. Jujur, aku yang Katolik pun, aku kaget dengan iman mereka seperti itu. Karena imanku masih naik turun, dan aku masih berusaha supaya bisa selalu taat, bisa selalu setia. Emang selama ini aku selalu berdoa supaya Tuhan menjamah keluargaku dan menjamah keluarga Widi, supaya mereka mau mengenal Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Dan doaku terjawab di saat kondisi kita semua sakit, kita semua terpapar COVID-19. Nah, aku sampai nangis sih, dan bersyukur Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Dan Tuhan memberikan segala apa yang kami butuhkan pada saat itu. Kami butuh oksigen, disediakan oksigen. Kami butuh obat, disediakan obat. Kami butuh kekuatan, kami diberi kekuatan, kebersamaan, saling mendukung gitu. Namun di saat kami yang di Jakarta dalam tahap pemulihan, aku mendapatkan telepon dari adikku yang di kampung bahwa mama sakit. Dan ketika di swab antigen, hasilnya positif. Di saat itu, aku drop langsung. Rasanya ya kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu loh. Maksudnya aku yang di sini udah semuanya pada sakit, kita lagi berjuang untuk pemulihan, mama di rumah sakit juga dan dengan sakit yang sama gitu. Aku panik karena ternyata mama juga ada komorbidnya, dan aku baru tahu ketika diinformasikan oleh Dedek. Selama ini kan aku anggapannya mama sehat-sehat terus, ternyata mama ada sakit komorbid dan dia nggak pernah mau ngasih tahu kita. Ya pada saat itu aku sih nangis habis-habisan, terus ya minta ampun sama Tuhan, aku minta pertolongan Tuhan, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah nggak sanggup, aku nggak kuat Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Dan aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Dia selalu ada buat aku dan keluargaku. Dan aku percaya juga bahwa Tuhan mendengarkan setiap doaku, dan Dia akan menolongku sampai aku dan keluarga menemukan kemenangan. Karena aku percaya burung-burung di langit dan bunga bakung yang ada di ladang aja dipelihara. Apalagi aku anak Tuhan, pasti dipelihara juga gitu. Dan aku juga pegang janjinya Tuhan, bahwa satu orang mengikuti Tuhan, maka satu keluarga akan diselamatkan. Singkat cerita, adik-adikku nggak mau bawa mama ke rumah sakit. Soalnya menurut mereka, kalau mereka bawa ke rumah sakit, mereka nggak mau bawa mama ke rumah sakit dan nggak mau lapor juga ke puskesmas maupun ke RT ataupun RW di tempat kita. Soalnya katanya kalau ketahuan mama positif, mama akan diangkut dan dikarantina. Udah gitu satu kampung akan tahu semua, dan itu akan menjadi omongan satu kampung gitu. Udah gitu ditambah lagi adikku yang di kampung diinfo sama adik iparku bahwa kalau misalnya masuk tempat karantina itu nggak ada dokter sama suster yang jagain, nggak ada dokter sama suster yang dirawat. Ya kalau udah masuk karantina ya udah ditaruh gitu aja, cuman dikasih infus, dikasih obat, udah gitu doang, dan nggak diperhatikan. Dan aku sempat berantem sih dengan adik iparku, kok nggak tahu tapi
ngomongnya asal-asalan gitu. Ini dengan omongan dia seperti ini, dia bikin adikku makin panik gitu. Tapi mereka juga nggak ada solusi gimana cara untuk pengobatannya mama. Udah gitu, aku sempat minta mereka untuk nyari obat antivirus sama antibiotik, tapi mereka malah marahin aku, katanya aku doain mama positif. Padahal ya aku tahu mama positif itu juga dari Dede gitu loh. Dia telepon aku yang kabarin kalau mama di swab antigen sama temannya hasilnya positif. Dan aku minta dia swab ulang lagi, swab sendiri lagi. Dan emang hasilnya positif juga, walaupun satu garis yang garis yang satunya lagi agak samar-samar. Tapi kalau misalnya secara aku sempat nanya ke Halodoc, juga diinfo oleh dokternya, oh ini positif. Cuman adikku satu pun nggak ada yang percaya. Malah aku dituduh, aku doain mama sakit, terus aku dimaki-maki, aku nggak dibolehin video call mama, nggak dibolehin cek kondisi mama. Ya, padahal pada saat itu kondisi mama lagi ngedrop. Saturasi oksigennya itu hanya di angka 80 sampai 83. Dan mama batuk-batuk terus sampai muntah-muntah. Di situ aku makin panik. Terus ditambah adikku yang susah diajakin ngomong. Ya, terakhir ya aku minta tolong sama Tuhan lagi. Aku bilang, Tuhan tolong aku untuk menyadarkan adik-adikku dan supaya mama dapat segera mendapatkan pengobatan. Dan tiba-tiba aku ditelepon lagi sama adikku yang di kampung. Katanya dia sudah dapat dokter yang mau merawat mama, terus dia juga akan jaga rahasia kalau mama positif COVID-19, dan dokter juga meminjamkan tabung oksigen ke mama. Dan itu gratis. Ya sungguh puji Tuhan, di saat semuanya kacau balau, Tuhan masih mengirimkan seorang dokter, seorang penolong bagi mama. Dan di saat kondisi aku stres mikirin mama yang oksigennya tidak naik-naik, tiba-tiba ada dorongan dan bisikan untuk berdoa novena 3 Salam Maria. Jujur, aku belum pernah mencoba novena 3 Salam Maria dan nggak ngerti gimana caranya. Sampai padahal aku ada buku doa, tapi nggak pernah gimana, nggak tahu urutannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan nggak tahu. Sampai terakhir aku searching di Google cara berdoa novena dan sempat nanya juga ke Cikrista maupun Ciledi. Dan akhirnya aku mantapin diri, mantapin hati. Aku bilang aku mau doa novena 3 Salam Maria. Aku mau minta pertolongan Bunda Maria supaya bantu aku untuk mendoakan mama supaya saturasi oksigen mama kembali normal, terus virus yang ada di tubuh mama dihancurkan. Dan setelah aku berdoa novena 3 Salam Maria selama 9 hari, puji Tuhan, mukjizat benar-benar terjadi buat mama. Di hari ke-10, aku diinfo adikku bahwa mama sudah sehat, sudah lepas oksigen, sudah lepas selang infus, terus oksigen mama juga sudah kembali normal di angka 95, dan mama juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Memang kita itu punya penolong yang setia, yaitu Bunda Maria dan Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh luar biasa baiknya, dan selalu mendoakan dan mendengarkan doa-doa kita. Dari pengalaman ini, aku sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan keluargaku. Tuhan sangat-sangat baik dan teramat baik. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan selalu tepat waktu, nggak pernah terlambat. Dan dari kejadian kemarin itu, pelajaran yang aku ambil adalah jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkan Dia yang maha baik dan maha besar. Sebab itu janji Dia kepada kita. Dan sekian sharing dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.